cara melakukan pembuatan sales kontrak. Nah, di SAP ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk membuat sales kontrak. Pertama, secara manual, yaitu input satu persatu dalam input. Yang kedua, bisa melalui sistem upload, yaitu misalnya kita ingin membuat kontrak dengan jumlah sekaligus, misalnya kita ingin membuat 5 kontrak, 6 kontrak, ataupun 10 kontrak sekaligus. Nah, itu bisa gunakan dengan cara upload. Sekarang ini kita akan coba dulu bagaimana cara membuat kontrak secara manual. Baik dari SAP, keycode-nya VE41. Kontrak type-nya kita bisa pilih antara kontrak DP atau kontrak non-DP. Biasanya tergantung kebutuhannya. Biasanya untuk penjualan atau pengiriman lokal kita memakai sistem kontrak DP ya. Kecuali untuk yang ekspor baru kita pakai yang non-DP. Sekarang kita anggap kita ingin melakukan pembuatan kontrak untuk penjualan lokal ke customer lokal. Nah, sales organization-nya diisi sesuai dengan component load dan komoditinya apa. Kita misalkan di sini kita ingin membuat sawit 3 CS01. Distribution channel-nya kita pilih antara 3, ekspor, intercompany atau lokal. Karena kita ingin membuat kontrak penjualan lokal, maka kita pilih distribution channel-nya yang L2. Division menunjukkan divisi. Kita bisa pilih, karena kita sudah memilih tadi CS01, otomatis dia hanya tersedia untuk kelapa sawit dan others. Kapan kita pakai others? Biasanya kita pakai others apabila ada penjualan non material kelapa sawit ya. Misalnya kalau material kelapa sawit dan turunannya seperti CPO, inti, PO, PKM, nah itu kita pakai yang 10. Misalnya ada penjualan dengan material selain itu yang memakai sales organization sawit, kita pakai input material atau untuk division 80. Misalnya ada kebutuhan penjualan cangkang atau penjualan solid decanter, nah itu kita bisa menggunakan yang others by produknya. Sales office kita bisa milih antara holding atau KBBN. Sekarang ini beberapa kontrak tercenter di holding dan beberapa kontrak tercenter di KBBN, tergantung siapa user yang membuat. Kalau misalkan kontrak-kontrak yang dikeluarkan dari holding, berarti kita memilih sales office-nya HOLD. Nah, ketika sudah siap, tinggal di enter. Nah, di sini ada sold to party. Sold to party kita isi dengan kode customer yang akan kita tuju. Di sini kita memilih kode customer-nya. Kita lihat dulu kode customer yang sudah di-extend di PTPN 3 ya. Misalnya kita pilih ini aja untuk yang musimas. Berarti kita copy kode customer-nya, kemudian kita isi di sini. Nah, ship to party, bedanya apa sold to party dengan ship to party? Sold to party ini biasanya alamat utama dari customer yang kita tuju, sedangkan ship to party ini alamat pengiriman produk yang akan kita kirim. Misalnya si Musimas ini berkantor pusat di Jakarta, sedangkan kita akan mengirim barang ini ke pelabuhan Musimas yang di Belawan. Nah, itu mempunyai kode customer yang berbeda ya. Di sold to party kita akan mengisi dengan alamat utama dia, kode vendor dengan alamat utama dia. Nah, nanti di master vendor kita biasanya master customer kita biasanya akan membuat satu kode lagi yang merupakan ship to party atas sold to party si Musimas. Biasanya sih dia kepala 19 kalau saya nggak salah di sini, tapi itu nggak selalu ya. Itu untuk case tertentu, untuk beberapa customer yang mempunyai sold to party dan ship to party berbeda. Kalau memang sama, tinggal kita samakan saja. Oke. Nah, kemudian ada PO number. PO number ini nomor kontrak basah ya, yang sudah dikeluarkan oleh holding. Kita anggap saja misalnya PO number-nya sembarang saja. Nah, customer reference date ini kita isi dengan tanggal kontrak terbit. Misalnya kita anggap saja tanggal berapa ya, 31 Juli deh misalkan. Nah, valid from ini kita isi sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak itu, berlaku dari kapan sampai kapan. Misalkan kita buat dia berlaku selama sebulan,
billing block ini bisa kita isi sesuai dengan masing-masing condition ya. Maksudnya ketika kita memilih billing block dengan calculation missing atau check credit memo, kontrak-kontrak ini nggak akan bisa kita proses ke billing atau penerimaan uang muka sebelum kita lepaskan bloknya ya. Jadi supaya aman sih biasanya kita isi 0 aja. Maksudnya kontrak ini nggak terikat oleh apapun, jadi mau dia kontrak ini terbit akan bisa di billing DP kapanpun juga tanpa harus dibuka bloknya ya. Untuk aman sih tinggal di blok aja, cuman kalau misalkan ada kebutuhan PTPN untuk melakukan billing block terserah, tinggal dipilih dari yang tersedia di sini. Ini kita pilih yang paling bawah. Nah kemudian pricing date ini kita sesuai dengan tanggal mulai berlakunya harga yang akan kita tetapkan di kontrak nanti ya. Misalkan kita buat saja tanggal 1 Juli 2021. Nah kemudian ini coba kita enter lagi, sekali lagi. Nah selanjutnya kita isi materialnya apa yang mau kita buat kontrak, misalkan material CPO, quantity kontraknya misalkan berapa, 1000 ton ya. Kita coba enter. Oke. Di sini ada keterangan pricing error mandatory condition that analysis missing karena memang belum kita maintain harganya. Oke, kalau sudah gini kita coba klik go, kemudian item, setelah itu kita pilih dari atas selesai. Kita pilih ke shipping. Nah di sini kita pilih plannya. Plannya itu misalkan kalau di PTPN 3 ada bisa melakukan penjualan dari kantor pusat maupun dari masing-masing kebun unit. Kalau misalkan melakukan penjualan dari plan atau dari PKS, kita isi kode PKS-nya, misalkan CP01 atau CP02 dan seterusnya. Misalkan kita ingin melakukan pengiriman dari pelabuhan ya, dari Belawan misalnya, karena pelabuhan itu terikat dengan plan kantor pusat, maka kita isi plannya plan kantor pusat di sini. Tergantung kebutuhannya. Shipping point di plan kantor pusat di PTPN 3 ada pilihan 4 shipping point. Kita bisa langsung ketik misalnya C001. Kalau dari Sandumai kita pilih C002 dan seterusnya. Kita anggap sekarang pengiriman dari C001. Kemudian kita ke billing dokumen. Nah, di sini ada informasi Infoterm. Infoterm ini akan secara default refer dari master customer ya. Jadi di master customer ada informasi Infoterm dan Infolog yang sudah diisi. Ini akan terdefault ke sana. Apabila ada kebutuhan yang berbeda, tinggal dirubah di sini. Demikian juga dengan term payment-nya, tanggal jatuh tempo pembayarannya, kemudian tax classification-nya, apakah dia terhitung sebagai kontrak yang dikenai pajak atau enggak. Ini semua ada di master customer. Kemudian kita ke billing slide. Ini kita ya. Nah, billing slide ini tanggal uang buka pembayaran. Jadi biasanya sih ini dikosongkan dulu. Kemudian ketika nanti sudah ada informasi dari customer melakukan pembayaran, ketika kita hendak melakukan billing DP atau billing down payment, ini baru kita isi. Ya. Sekarang kita anggap kita sudah tahu nih kapan dilakukan penyetoran uang muka kepada PTPN dari customer. Misalnya kita buat tanggal billing date-nya itu tanggal 1 Juli 2021. Kemudian ini kita pilih down payment. Lalu presentasinya kita isi dengan berapakah presentasi uang muka yang masuk ke PTPN. Nah, ada dua sistem ya, bisa parsial, bisa secara keseluruhan. Kalau misalnya uang muka yang masuk ke PTPN seluruhnya atau sesuai dengan jumlah yang ada di kontrak, berarti kita isi dengan angka 100% saja.